Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pelajaran sirah dengan membaca kitab Khulasatu Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Umar Abdul Jabbar. Silakan buka kitabnya halaman yang ke-42. Kita masuk di bab yang ke-35 dari kitab tersebut. Ini pembahasan tentang Isra'uhu sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajuhu. Isra' dan mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif, berkata muallif, fi sanatil hadiyata asyrata akramahullahu bil Isra'i wal Mi'raji. Pada tahun ke-11 nubuwah, yakni tahun ke-11 setelah kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah memuliakan beliau dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Fal Isra'u huwa tawajjuhun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lailan, bisa dibaca seperti itu, ataukah tawajjahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini fiilnya tawajjaha ya. Kemudian an-nabiyyu sebagai fa'il dari tawajjaha. Isra itu adalah Nabi menuju. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi di waktu malam menuju Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi kalau dibaca dengan masdar juga boleh setelahnya, berarti mudhafun ilaih ya. Tawajjuhun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lailan, yakni perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam, yakni menujunya Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Boleh seperti itu dibaca. Ya. Ini definisi Isra ya. Wal Mi'raj, kemudian Mi'raj itu adalah huwa su'uduhu sallallahu alaihi wasallam ilal alamil uluwi. Ya. Wa fihi furidatis salawatul khamsu. Dan Mi'raj itu adalah ya, naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke alam yang tinggi. Ya, maksudnya naik ke atas langit ya. Sampai kisahkan dalam hadis itu sampai ke Sidratul Muntaha, dan padanya diwajibkan salat yang 5 waktu. Ya. Cuman di sana ada perbedaan pendapat tentang Mi'raj ini. Ya. Waqtalafa fihi akana bil jismi war ruhi aw bir ruhi faqat. Di sana ada perbedaan pendapat apakah beliau Mi'rajnya itu yakni dengan jasmani dan ruhaninya, ataukah hanyalah ruhaninya saja. Ya, hanyalah ruhnya saja. Jasmaninya tetap di dunia, tetap di bumi, kemudian ruhnya yang naik ke atas. Ya, ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Fajumhuru ahli sunnah ala annahu bihima ma'an. Akan tapi jumhur ahli sunnah itu mereka berpendapat bahwasanya yang Mi'raj itu adalah jasmani dan ruhaninya secara bersamaan. Jadi jasadnya Rasul juga ikut naik ke langit ya. Amma Aisyah wa Muawiyah wal Hasan fa innahum yaquluna birruhi faqat. Akan tapi Aisyah, Muawiyah serta Al Hasan mereka berpendapat bahwasanya Mi'rajnya itu hanyalah ruhnya saja. Tapi jumhur ulama menyatakan Mi'rajnya itu dengan jasmani dan ruhani secara bersamaan. Ini perbedaan pendapat ya. Yang jelas ini harus kita yakini bahwasanya Nabi itu melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya. Di tahun 11 Hijriyah.
Wa fi sabihati lailatul Isra'i 'allamahu Jibrilu as-salata wa awqataha. Dan pada subuhnya yang malamnya beliau melakukan Isra, maka Jibril alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu salat, ya. Jibril mengajarkan salat dan waktu-waktunya. Ya, beliau di pagi harinya datang setelah mengantar dari Mi'raj itu, beliau datang untuk mengajarkan waktu salat di waktu pertamanya. Kemudian esok harinya datang di waktu yang keduanya, waktu terakhirnya, ya. Seperti itu dalam hadis tentang waktu-waktu salat, ya. As'ilah, ada beberapa pertanyaan di sini, ya. Fi ayyi sanatin akramahu Allahu bil Isra'i wal Mi'raj? Di tahun berapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra dan Mi'raj? Jawabannya tadi di sini, ya. Fis sanatil hadiyata asyrata, pada tahun 11 nubuwah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mal Isra, apa itu Isra? Isra itu tadi adalah ya tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya, ini definisinya. yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Masjidil Haram, ataukah pergi dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa di waktu malam, sebagaimana ayatnya jelas, ya, di surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini awal dari surat, yakni surat Al-Isra, ya, dikatakan di situ tentang Isra. Kemudian mal Mi'raj, apa itu Mi'raj? Mi'raj itu adalah huwa su'uduhu sallallahu alaihi wasallam ilal alamil ulwi, ya. Yani naikin Nabi sallallahu alaihi wasallam ke alam yang atas, ya. Ke alam yang atas maksudnya adalah naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit, ya. Langit 1, langit 2, dalam hadis itu disebutkan seperti itu, ya. Ini peristiwa Mi'raj, ya. Mi'raj juga, ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Di surat An-Najm, ya, ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Ini, ya. Ini ayat yang menunjukkan Mi'raj. Kalau Isra tadi di surat Al-Isra, tadi di surat awal surat Al-Isra. Adapun ayat yang menunjukkan Mi'raj itu di surat An-Najm tadi. Ya. Mulai dari ayat dari ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ayat berapa itu, ya? Nanti antum cari di Quran, tentang ayat Mi'raj itu adalah ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ya. Tidaklah dusta apa yang beliau lihat, ya. Afatumarunahu ala ma yara, ya. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Kemudian inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Nanti antum cari dalil tentang masalah Mi'raj itu, ya, di surat An-Najm. Ini ayat yang ke-11 tepatnya, ya. Ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Ini bahwasanya menunjukkan bahwasanya beliau itu betul-betul Mi'raj, naik ke atas langit sampai bahkan sampai ke sidratul muntaha, 'inda sidratil muntaha, ya. Di surat An-Najm tadi, ya, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Nah, kita lanjutkan. Madza furida fihi, apa yang diwajibkan padanya? Ya, furida fihi furidat salawatul khams. Furida fihi salawatul khams, diwajibkan padanya salat yang 5 waktu. Man 'allamahu as-salata wa awqataha, siapa yang mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan waktu-waktunya? Ya, huwa Jibril alaihi salatu wassalam. Al-khulasah, sekarang ringkasannya. Fi sanatil hadiyati asyarata akramahu Allah bil Isra'i wal Mi'raj wa fiha furidatis salawatul khams. Pada tahun 11, yakni nubuwah,
Ya, nanti ada tahun, ingat ya, kalau sebelum hijrah berarti kan 11-nya itu 11 nubuwah. Tapi kalau setelah hijrah berarti dikatakan tahun sekian berarti sekian hijriah, berarti setelah hijrah ya. Tapi kalau sebelum hijrah berarti kalau dikatakan tahun 11 maksudnya adalah 11 nubuwah. Tahun ke-11 setelah kenabian. Nah, kita lanjutkan di bab yang ke-36. Da'watul qabaili ila din. Dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kabilah-kabilah kepada agama Islam. Ya. Dhalla Rasulu 10 sanawatin yad'u Quraisyan ila ad-dini bil layni war rifqi. Ya. Ataukah bil lini war rifqi, mungkin lebih tepatnya seperti itu ya. Bil lini war rifqi. Ya. Falamma ra'a shiddata inadihim wa ta'assabahum alaihi wa mana'ahum nashrad dini. Ini kok halamannya agak keliru ini. Mungkin ada yang terlewat di sini halamannya, ada yang enggak terbaca. Ini di sini harusnya ya halaman 44 tadi. Ya. Kharaja fi sanatil hadiyati asyrata minan nubuwati ilal qabaili fi aswaqihim. Ya. Halamannya berarti kan ini 44 ya, berarti kan tadi kan 43. Ya. Ini ada loncat halamannya. Ini tadi di sini 43 ya. Ya, nanti kita loncat ke bawahnya itu. Diperhatikan. Dhalla Rasulu 10 sanawatin yad'u Quraisyan ila ad-din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus-menerus untuk berdakwah kepada Quraisy, kepada agama selama 10 tahun. Dengan cara lini war rifqi, dengan cara kelemah lembutan. Ya. Falamma ra'a shiddata inadihim, ketika beliau melihat kerasnya penentangan mereka, wa ta'assubahum alaihi, dan ta'assubnya, fanatiknya mereka atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksudnya di dalam menentang Rasul ya. Wa mana'ahum nasraddin, dan setelah mereka menghalangi yakni wa man'uhum ya, wa man'ahum bukan wa mana'ahum ya, karena beda. Kalau wa mana'ahum berarti dia menghalangi mereka, tapi kalau ya wa man'ahum ya, wa man'ahum nasraddin, dan perbuatan mereka menghalangi penyebaran agama. Ini tadi halaman 43 ya, sekarang berarti 44, cari 44 di sini. Ini kelewatan 2 halaman ini, loncat. Kharaja fi sanatil hadiyati asyrata minan nubuwati. Beliau pun keluar pada tahun 11 nabuwah ilal qabaili fi aswaqihim, menuju ke kabilah-kabilah Quraisy itu ketika mereka berada di pasarnya mereka. Wasara yad'uhum ila ad-din, maka mulailah beliau itu mengajak mereka untuk memeluk agama Islam terang-terangan ya. Fakana minhum may yaruddu raddan qabihan, di antara mereka ada yang menolak dengan penolakan yang busuk, yang jelek. Wa minhum man yaruddu raddan hasanan, tapi di antara mereka juga ada yang menolak tapi dengan cara yang baik. Ya. Wa kana min aqbahihim radda Abu Hanifah, ataukah Banu Hanifah barangkali yang lebih tepatnya itu ya. Bukan Abu Hanifah, tapi Banu Hanifah. Ya, ini dibetulkan saja nanti, ini Banu Hanifah. Wa kana min aqbahihim radda, wa kana min aqbahihim raddan, ini harusnya ada alifnya di sini ya. Yani Banu Hanifah jama'atu Musailamah al-Kadzdzab, dan di antara orang yang paling jelek di antara mereka di dalam penolakan adalah Banu Hanifah. Yani sekelompok pengikutnya, jamaahnya Musailamah al-Kadzdzab. Nanti yang setelah Rasul meninggal beliau mengaku sebagai nabi, ini nabi palsu ya. Ini di antara sekelompok kabilah yang menolak dengan penolakan yang jelek terhadap dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada asilah, beberapa pertanyaan. Kam sanatan dhalla Rasulu yad'u Quraisyan? Berapa tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru orang-orang Quraisy, yakni berdakwah kepada orang-orang Quraisy, yakni selama 10 tahun ya. Ayya sanatin kharaja ilal qabail?
Di tahun berapa Rasul keluar menemui ke kabilah-kabilah yang ada di tahun ke-11 nubuah ya. Wa ma kana yaqulu lahum, dan apa yang Rasul katakan kepada mereka ya. Rasul katakan kepada mereka ya, yakni agar supaya yad'uhum ila din, ya, untuk menyeru mereka kepada agama Islam. Bimadza kanu yarudduna alaih, dengan apa mereka menolak dakwahnya Rasul ya. Minhum man yaruddu raddan qabihan wa minhum man yaruddu raddan hasanan, di antara mereka ada yang menolak dengan penolakan yang jelek, di antara mereka juga ada yang menolak dengan penolakan yang baik ya. Al-khulasah fi hadhihi sanati 'arada nafsahu 'ala al-qaba'il fil aswaq. Di tahun ini, maksudnya tahun 11 nubuah itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni menawarkan dirinya, maksudnya adalah menampakkan dirinya untuk berdakwah kepada kabilah-kabilah ketika mereka berada di pasar-pasar. Fajaba ba'duhum, sebagian mereka pun menjawab dakwahnya beliau, wa radda ba'duhum raddan qabihan, sebagian mereka juga ada yang menolak dengan penolakan yang jelek. Nah, ada yang menjawab dakwahnya, ada yang menolak dakwahnya. Ini selesai bab yang ke-36, sekarang masuk ke bab yang ke-37. Bad'ul Islami, badlul ataukah bad'ul Islamil Ansari, yakni permulaan masuk Islamnya orang-orang Ansar, yakni orang-orang penduduk Madinah ya. Fi sanatil hadiyati asyrata, fi sanatil hadiyati asyrata ya. Harusnya hadiyata ya, karena asyrata itu kan mabni ya. Fi sanatil hadiyata asyrata, ini harokatnya banyak yang keliru di kitab ini ya. Fi sanatil hadiyata asyrata, harusnya seperti itu. Qadima Makkata sittatu nafarin min Arabi Yathrib ya, lil haji ya. Di tahun 11, jadi maksudnya 11 nubuah ya, datang ke Mekah sittatu nafarin, yakni 6 kelompok dari kalangan orang Arab Yathrib, dari kabilah Khazraj ya, untuk melakukan ibadah haji. 6 orang maksudnya, 6 orang dari orang-orang Arab Yathrib, orang-orang Arab Madinah dari kabilah Khazraj di sini datang ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Ibadah haji itu sudah ada sejak zamannya Ibrahim ya. Jadi bukan cuman Islam saja, tapi agama yang sebelumnya juga ada ibadah haji. Bahkan yang membangun Ka'bah itu sendiri adalah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dilanjutkan di agama-agama yang datang setelah Ibrahim yang sesuai dengan millahnya Ibrahim, ada haji. Maka ketika itu fada'ahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal Islam. Maka ketika itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk memeluk agama Islam, wa ila muawanatihi ya, fi tablighi risalati rabbih, dan Nabi mengajak mereka untuk menolong beliau di dalam menyampaikan risalah dari Rabbnya. Nah, ini tadi halaman yang ke-44, kita cari halaman yang ke-45. Nah, di sini ya. Fa'amanu bihi wa saddaquhu wa qalu fima bainahum wallahi innahu nabiyyul ladzi ya tu'iduna bihil yahud fala yasbiquna ilaih. Nah, maka mereka pun beriman dengan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa saddaquhu, dan mereka pun membenarkan kenabiannya. Kemudian mereka mengatakan di antara mereka, wa qalu fi ma bainahum, mereka mengatakan di kalangan mereka sendiri, orang-orang Madinah ya, wallahi innahu an-nabi, sungguh demi Allah bahwasanya dia ini adalah seorang nabi, alladzi tu'idna bihil yahud, yang mana orang-orang Yahudi telah menjanjikan kepada kita, fala yasbiquna ilaih, maka jangan sampai mereka mendahului kami dalam hal ini, dalam hal beriman dengan nabi ini. Karena memang orang Yahudi itu sudah disebutkan dalam Tauratnya, yang mereka membaca dalam Taurat, bahwasanya nanti akan datang seorang nabi yang ciri-cirinya seperti apa yang mereka sebutkan. Tapi ternyata mereka belum mendapatkan nabi. Orang Madinah Al-Ansar itu ini sudah mendapatkan nabi dulu, dan mereka pun beriman dengannya. Walamma raja'u ila biladihim, dan ketika mereka kembali ke negerinya mereka, yakni Madinah, Yathrib, ketika itu masih namanya Yathrib, dzakaru liqaumihim dzikrar rasul, mereka pun menyebutkan kepada kaumnya mereka tentang penyebutan ar-rasul.
Wada'auhum ilal Islam, dan orang-orang yang datang dari Mekah tadi yang setelah beriman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi dan beriman dengannya, mereka pun menjadi dai. Yani mengajak mereka ahlul Madinah untuk memeluk agama Islam. Wantashara dzikrahu sallallahu alaihi wasallam fil mudun. Sehingga penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai tersebar di kota Madinah. Wa hadza huwa bad'u islami Arabi Yathrib. Maka inilah awal permulaan masuk Islamnya orang-orang Arab dari negeri Yathrib, dari negeri Madinah. Ya. Jadi dengan dakwahnya 6 orang tadi yang datang haji kemudian bertemu dengan Nabi dan masuk Islam, pulang ke Madinah dan menjadi dai kepada mereka dan mengajarkan kepada mereka Islam, dan mereka pun banyak yang percaya dengan hal itu, memeluk agama Islam, beriman dengannya. As'ilah, beberapa soal di sini. Man qadiba Makkah fi sanatil hadiyata asyrata, kembali lagi ini keliru lagi harakatnya, minan nubuwah. Siapa yang datang ke Mekah di tahun 11 nubuwah, ya. Yang datang ke Mekah itu tadi telah kita sebutkan, ya, sittatu nafarin min Arab Yathrib lil haji. Nah, ada 6 orang dari orang Arab Yathrib datang ke Mekah untuk haji. Madza qala lahum Rasul, apa yang Rasul katakan kepada mereka? Yani da'ahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Islam wa ila muawanatihi fi tablighi risalati rabbih. Hal amanu bihi, apakah mereka beriman dengannya? Na'am amanu bihi. Madza fa'alu ba'da ruju'ihim ila biladihim, apa yang mereka lakukan setelah mereka kembali ke negeri mereka? Yani mereka itu, ya, dzakaru liqaumihim dzikra rasul wa da'awhum ilal Islam. Ini jawabannya di sini tadi, ya. Ya, dzakaru liqaumihim dzikra rasul wa da'awhum ilal Islam wa antashara dzikrahu sallallahu alaihi wasallam fil mudun. Al-khulasah, ringkasan dari apa yang kita sampaikan tadi. Wa fi hadhihi sanati qadima Makkah lil hujjaj atau lil haji sittatu nafarin min arabil madinati wa aslamu wa nasharu dzikra rasul sallallahu alaihi wasallam fil madinati. Pada tahun, ya, di tahun ini maksudnya tahun 11 nubuwah tadi, ya, datang ke Mekah para jamaah haji sekitar 6 orang dari orang-orang Arab Madinah. Mereka pun masuk Islam dan mereka menyebarkan tentang penyebutan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Nah, ini selesai bab yang ke-37. Sekarang kita masuk di bab yang ke-38 dari kitab tersebut, yakni bai'atul aqabatil ula, bai'ah aqabah yang pertama. Fi sanati tsaniyata asyrata qadima 12 rajulan min arabil madinati fajtama'u bir rasuli sallallahu alaihi wasallam 'indal aqabatil ula. 'Indal aqabatil ula, ini harakatnya keliru lagi di sini. Wa bay'u 'alal islami bi syurutin. Ya. Pada tahun 12 nubuwah, ya, pada tahun 12 nubuwah, ya, datang lagi 12 orang, ya. 12 orang itu rinciannya adalah 10 dari suku Aus, 2 dari suku Khazraj. Ada pula di antara mereka beberapa perempuan, ya, dari kalangan orang-orang Arab Madinah. Fajtama'u bir Rasul sallallahu alaihi wasallam 'indal aqabatil ula, maka mereka pun berkumpul menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di daerah Aqabah, sehingga disebut dengan bai'atu aqabatil ula, perjanjian Aqabah yang pertama, karena tempatnya itu disebut dengan Aqabah, ya, sehingga disebut dengan bai'atu al-Aqabah. Wa bai'u, mereka pun melakukan bai'at, ya. Wa tusamma hadhihi al-bai'ah fi tarikh bai'atun nisa. Bai'at ini di dalam sejarah dinamakan dengan bai'atun nisa. Mereka melakukan bai'at alal islami bi syurutin, yakni untuk masuk Islam tapi dengan syarat. Ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Mumtahanah, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yusyrikna billahi syai'a. Wahai Nabi, apabila datang kepada engkau orang-orang yang beriman untuk melakukan baiat dengan engkau, ya, maka baiat mereka itu diantaranya adalah mereka tidak akan melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Wala yasriqna, tidak mau mencuri. Wala yaznina, tidak mau berzina. Wala yaqtulna auladahun,
tidak mau membunuh anak-anak mereka, wala yatina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wala baina aydihinna wa arjulihin. Mereka juga tidak akan mendatangkan yakni tuduhan-tuduhan yang diada-adakan di antara kedua tangan dan kedua kaki, maksudnya tidak akan melakukan qadzaf ya, menuduh orang lain berbuat zina ya dengan tuduhan dusta. Ya, seperti itu maksudnya ya. Wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan tidak mendurhakai engkau dalam perkara yang ma'ruf. Maka Allah menyatakan fabayi'hun, maka baiatlah mereka, wastaghfir lahunallah, dan mintakanlah ampun untuk mereka kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini tentang baiat yang dilakukan di Bai'atul Ridwan tadi ya, Bai'atul Aqabah, mohon maaf, Bai'atul Aqabah. Nah, ini tadi halaman yang ke-45, sekarang halaman yang ke-46 berarti sekarang di sini. Nah, ya loncat-loncat halamannya di sini. Baiatnya itu adalah ala alla yusyriku billahi syai'a. Tadi yang kita singgung tadi ya, di ayat yang Al-Mumtahanah tadi telah kita sebutkan ya. Mereka berbaiat agar supaya mereka itu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wala yasriqu. Mereka juga tidak akan mencuri, wala yaznu, mereka tidak akan berzina, wala yaqtulu auladahum, mereka tidak akan membunuh anak-anak mereka, wala ya'tu bibuhtani yaftarunahu. Ya. Wala ya'tu bibuhtani yaftarunahu baina aydihinna wa arjulihim. Yani mereka pun tidak akan mendatangkan tuduhan-tuduhan dusta yang dilakukan di antara kedua tangan dan kedua kaki, maksudnya tidak akan melakukan qadzaf, menuduh orang lain berbuat zina tanpa saksi, tanpa bukti ya. Wala ya'su fi ma'ruf, dan mereka juga berbaiat untuk tidak durhaka dalam perkara yang ma'ruf. Fa in aufu falahumul jannah. Kalau mereka bisa menunaikan baiatnya itu, maka bagi mereka surga. Wa in asabu min dzalika syai'an, tapi kalau mereka tertimpa sesuatu dari hal itu, ya, maksudnya mereka itu melakukan salah satu dari perbuatan tadi itu, fa amruhum ilallah, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Insya'a ghafara, kalau jika Allah berkehendak Allah akan mengampuni, wa insya'a 'adzaba, jika Allah berkehendak Allah pun akan mengadab. Walamma raja'u ila biladihim arsala ma'ahum ar-rasulu man yu'allimuhum al-islama wa yufaqqihahum fid din. Fantashara al-islam bisababihim. Fantashara al-islamu harusnya fantashara al-islamu bisababihim hatta la yabqa baitun min buyutil madinati ya illa wa fihi dzikrul islam ya. Berarti kan harakatnya tadi ya yang saya sudah betulkan. Ketika mereka kembali, yakni 6 orang yang melakukan berapa tadi? Jumlahnya tadi 12 orang yang melakukan baiat tersebut ya. Ini setelah mereka kembali ke negeri mereka, maka bersama mereka juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang yang bisa mengajarkan kepada mereka agama Islam, bisa memahamkan mereka dengan agama Islam, sehingga Islam pun tersebar dengan sebab mereka ini. Sampai tidak tersisa satu rumah pun di Madinah, kecuali di dalamnya sudah disebutkan tentang Islam. Maksudnya sudah banyak sekali yang masuk Islam di kota Madinah. Nah, selesai bab yang ke berapa tadi? 38. Sekarang di sini ada as'ilah, ada pertanyaan-pertanyaan. Man qadima fi sanati tsaniyati asyrata. Ya, siapa yang datang ini tsaniyata asyrata harusnya ya. Ini kan mabni ya, 11 sampai 19 itu mabni ya, ala fathi. Man qadima fi sanati tsaniyata asyrata, siapa yang datang di tahun 12 nubuwah ya. Maka jawabannya tadi adalah qadima 12 rajulan min Arabil Madinah. Datang 12 orang dari orang Arab Madinah. Hal ijtama'u bir Rasul, apakah mereka berkumpul menemui Rasul? Naam, ijtama'u bir Rasuli yani indal aqabatil ula. Naam, jawabannya itu. Ala ayyi syai'in bai'u, atas apa mereka berbaiat? Yani ala alla yusyriku billahi syai'a wa la yasru wa la yasriqu wa la yaznu wa la yaqtulu auladahum wa la ya'tuna bi buhtani yaftarunahu baina aydihim wa rajulihim wa la yasu fi ma'ruf. Ya, ini baiatnya ya. Madza fa'ala mahum rasul hina ma raja'u, apa yang Rasul lakukan ketika mereka kembali? Ya, ini tadi jawabannya adalah arsala ma'ahum ar-rasulu man yu'allimuhum al-islam wa yufaqihuhum fid din.
Rasul mengutus bersama mereka seorang yang bisa mengajarkan kepada mereka Islam dan memahamkan mereka dengan agama Islam ini. Al-Khulasah, sekarang ringkasannya. Fi sanati tsaniyata asyrata qadima 12 rajulan minal Madinah. Fabaya'ahum ar-rasulu 'inda al-'aqabati faraja'u wa nasharu ad-din fil Madinah. Di tahun 12 Nubuwah datang 12 orang laki-laki dari kota Madinah. Mereka pun melakukan baiat, maka Rasul pun membaiat mereka, maksudnya ya. Fabaya'ahum Rasul. Rasul membaiat mereka. Ketika itu Rasul di Aqabah, kemudian mereka kembali dan menyebarkan agama Islam di kota Madinah. Ini dulu pembahasan kita. Insyaallah untuk pembahasan yang lain tentang Aqabah Ats-Tsaniyah, perjanjian Aqabah yang kedua, ya. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah ya. Di halaman yang ke 47 nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah tentang Aqabah Ats-Tsaniyah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.